Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Kali ini kita mau bahas bagaimana cara untuk menurunkan berat badan yang efektif. Nah, nonton terus sampai habis ya. Obesitas menjadi masalah yang terbesar untuk kaum milenial saat ini. Lalu apa penyebabnya sih? Penyebabnya yaitu kurangnya asupan sayuran dan buah-buahan yang sekarang diganti asupannya dari makanan siap saji. Lalu kurang waktu karena sibuknya bekerja atau banyaknya aktivitas sehingga waktu olahraganya tidak ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat ya. Nah, cara menurunkan berat badan ini ada dua cara. Yang pertama itu secara alami dan yang kedua dengan dibantu obat-obatan. Nah, sebelum kita lari ke pembahasan bagaimana caranya menurunkan berat badan secara alami, kita harus tahu dulu berapa berat badan kita. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada perbedaan antara cara menghitung berat badan ideal wanita dan cara menghitung berat badan ideal pria. Nah, kita bahas dulu bagaimana cara menghitung berat badan wanita ya. Berat badan ideal wanita yaitu atau sama dengan tinggi badan dikurangi 100, lalu dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dan dikalikan 15%. Lalu untuk menghitung berat badan ideal laki-laki atau pria nih, yaitu tinggi badan dikurangi 100, dikurangi lagi tinggi badan dikurangi 100 lalu dikalikan 10%. Jadi saya tulis nanti di sini ya. Nah, kita mulai masuk nih bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami. Yaitu yang pertama, kita mulai dengan makan makanan yang kaya akan serat. Jadi makan makanan yang kaya akan serat ini kita bisa dapetin dari sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini akan melancarkan sistem pencernaan dan yang pasti perut kita akan terasa lebih lama kenyangnya dan juga kita tidak perlu membutuhkan cukup banyak makanan yang mengandung kalori. Nah, yang kedua, kurangi makanan atau minuman yang mengandung kadar gula tinggi. Aduh, ini yang paling kayaknya susah banget untuk kita hindari ya. Jadi kalau kalian mau beli snack atau makanan apapun, harus dilihat dulu kadar gulanya itu seberapa tingginya. Dan yang ketiga yaitu hindari makanan yang berbasis tepung. Aduh, ini sebenarnya paling banget yang kita paling susah untuk hindari. Karena apa? Mie instan itu udah makanan kita, bukan? Yang keempat yaitu hindari makanan yang diolah dengan minyak goreng. Kita tahu teman-teman bahwa tempe goreng dengan tempe rebus itu tetap lebih nikmat tempe goreng. Tapi demi mencapai berat badan yang ideal, kita tetap harus mengurangi dan menghindari makanan yang diolah dengan minyak goreng. Yang kelima, kita harus mengurangi konsumsi nasi putih. Yang keenam, kita harus mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Nah, yang ketujuh, perbanyak minum air putih hangat. Jadi air putih hangat ini berfungsi untuk meluruhkan lemak dalam tubuh sehingga menurunkan berat badan kita juga. Nah, yang kedelapan yaitu olahraga yang rutin. Jadi olahraga rutin ini dilakukan setiap hari 15-30 menit dan kita bisa lakukan olahraga ini di pagi hari atau di malam hari. Dimulai dari yang ringan aja, treadmill misalnya, bersepeda, yoga. Nah, yang kesembilan, kita harus mengurangi porsi makan. Ingat ya teman-teman, porsi makan, bukan frekuensi makan. Jadi banyak banget yang akhirnya salah kaprah nih. Yang biasanya makan sehari 3 kali, ini dikurangi sehari cuma 1 kali. Padahal ini akan menimbulkan penyakit lagi yang lainnya. Jadi yang benar itu adalah mengurangi porsi makannya. Sehari tetap 3 kali, namun porsi makannya yang dikurangi. Yang ke-10 yaitu berpikir positif. Nah, dalam proses menurunkan berat badan ini, selain kita menentukan target, tapi kita juga tetap harus berpikir optimis ya, dan berpikir positif. Nah, kita juga harus berpikir bahwa proses ini akan berhasil dan juga jangan berpikiran makanan-makanan yang akan mengundang kita gagal dalam proses diet kita. Nah, selain menurunkan berat badan dengan cara alami, cara yang kedua yaitu menurunkan berat badan dengan dibantu obat-obatan.
Tapi di sini saya hanya mengingatkan, jika menggunakan obat-obatan, tetap teman-teman semua harus konsultasi ke dokter. Jadi jangan asal beli ya teman-teman ya, ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ada salah satu cara yang biasanya dokter berikan obat, yaitu dengan kandungan Orlistat. Orlistat adalah obat untuk menangani berat badan atau obesitas. Mekanisme kerjanya, Orlistat ini akan menghambat enzim yang mencerna lemak, sehingga makanan yang kita konsumsi ini tidak diserap oleh tubuh dan tidak dicerna juga di dalam tubuh kita. Nah, pengobatan utama obesitas ini adalah perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Jadi, walaupun dokter sudah memberikan obat untuk menurunkan berat badan, jika tidak didukung dengan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, ini juga sama aja, tidak akan berhasil. Jadi yang paling penting yaitu dari diri kita sendiri harus melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat. Demikian teman-teman semuanya tips dari saya, dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk share, like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Namaste.